Bayangkan jika sejarah Indonesia mengambil jalan yang berbeda pada tahun 1965. Bayangkan jika Presiden Soekarno tidak pernah digulingkan dari kursi kekuasaannya. Apakah akan tetap ada Super Semar? Akankah tetap lahir Orde Baru? Dan bagaimana wajah Indonesia hari ini? Apakah kita akan menjadi negara yang lebih maju atau justru terkepung dalam krisis yang berkepanjangan? Nah, di episode kali ini kita berandai-andai menyusuri sebuah jalan yang tidak benar-benar eksis, tapi mungkin dampaknya bisa membuat kita berubah dalam memandang masa kini dengan cara yang berbeda. Dan semua itu akan kita bahas di segmen What If? Sejarah Alternatif. Tahun 1965 adalah tahun yang paling kritis dalam sejarah Indonesia. Dan Presiden Soekarno, sang proklamator, sesungguhnya sedang berada di puncak kekuasaannya, tapi juga sekaligus berada di ujung tanduk. Situasi politik saat itu, seperti kita ketahui, sangat panas. Semua terpolarisasi. Partai Komunis Indonesia makin kuat, militer semakin curiga, dan rakyat jadi bingung. Konflik antara ideologi komunis dan anti-komunis memanas. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Amerika, Uni Soviet, dua kekuatan besar dunia sedang adu pengaruh di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Soekarno mencoba teguh di dalam politik, berdiri di atas kaki sendiri dengan nasapomnya, nasionalis, agama, dan komunis. Tapi sayang, tidak semua pihak memahami formula ini. Sekarang mari kita bayangkan bagaimana jika malam 30 September 1965 tidak terjadi kudeta berdarah. Bagaimana jika Soekarno berhasil meredam konflik dan tetap memegang kendali? Maka yang pertama, Super Semar tidak akan pernah ditandatanganinya. Bahkan mungkin tidak ada. Yang kedua, militer tidak mengambil alih kekuasaan. Lalu yang ketiga, Soekarno akan tetap menjadi presiden mungkin hingga akhir hayatnya. Nah, maka dalam skenario ini, besar kemungkinan Indonesia melanjutkan jalan non-bloknya dengan lebih kuat. Hubungan dengan negara-negara sosialis akan semakin erat. Sementara hubungan dengan negeri Paman Sam dan sekutu barat lainnya jadi renggang. Soekarno bukan ahli ekonomi, kita semua tahu itu. Tapi dia punya visi besar, Indonesia harus berdikari. Dalam skenario ini, kita mungkin akan melihat ekonomi Indonesia dikelola secara lebih kolektif, bukan liberal seperti di era Orde Baru. Model ekonominya, model ekonomi yang terpusat lah. Industri-industri besar akan dikuasai oleh negara. Sementara investor asing akan dibatasi untuk masuk. Ya, mungkin inflasi akan menjadi tantangan besar, tapi arah pembangunan lebih fokus ke dalam negeri. Dan konsekuensi dari situasi itu adalah mungkin pertumbuhan ekonomi tanpa modal asing, negara mungkin bisa stagnan. Tapi di sisi lain kita bisa
jadi lebih mandiri sejak awal. Dan itu saya rasa tidak jelek sama sekali. Ingat ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Soekarno dikenal sebagai orator yang hebat dan pemimpin yang karismatik. Tapi banyak juga yang bilang ia otoriter dalam mengontrol media dan posisinya. Jika ia tetap berkuasa, besar kemungkinan kritik terhadap pemerintah akan sepi. Media akan dikendalikan secara ketat, partai oposisi sulit berkembang, namun di sisi lain tidak akan ada pembantaian besar terhadap jutaan orang yang dituduh sebagai anggota partai komunis. Tidak akan ada kamp konsentrasi di Pulau Buru. Tidak ada trauma nasional yang hingga kini belum benar-benar sembuh. Mungkin. Dalam skenario ini, Soeharto tidak pernah naik ke tampuk kekuasaan. Mungkin dia hanya akan menjadi jenderal biasa, atau dia justru disingkirkan lebih awal karena dianggap terlalu ambisius mungkin. Tanpa Orde Baru, tidak ada KKN dalam skala besar seperti yang kita pelajari selama ini. Namun stabilitas ala Soeharto juga tidak kita dapatkan. Artinya masa depan Indonesia bisa jadi lebih dinamis, tergantung bagaimana Soekarno mengelola konflik di dalam negeri. Jika Soekarno wafat ketika ia tetap sebagai presiden, ia akan dikenang bukan hanya sebagai proklamator, tapi juga pemimpin yang menjaga kedaulatan sampai akhir hayatnya. Bisa jadi hari kematiannya menjadi hari berkabung nasional seperti kematian JFK di Amerika. Namun tetap saja ia akan dikenang sebagai pemimpin dengan banyak kontroversi dan kontradiksi di dalam jalannya pemerintahan. Visinya besar, retorikanya hebat, tapi orang sering mempertanyakan implementasi retorikanya yang mereka katakan seringkali tidak realistis. Sampai di sini kita tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar dari masa lalu itu. Dan di skenario ini kita paham bahwa sejarah bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi juga tentang apa yang mungkin saja terjadi. Satu keputusan, satu kejadian bisa mengubah wajah bangsa selamanya. Dan Indonesia yang kita kenal hari ini adalah hasil dari sejarah yang dipenuhi belokan tajam dan pertaruhan besar. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, kadang sejarah adalah tentang mereka yang menang, tetapi membayangkan kemungkinan lain adalah cara kita untuk tidak berhenti berpikir. Sampai di sini dulu episode What If kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini karena bisa jadi ada kebaikan dalam video yang ikut Anda bagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.